Assalamualaikum sahabat YouTube semua, kita jumpa lagi di channel Alikna Family bersama saya Muhammad Iqbal. Kali ini saya ingin berbagi masalah wawasan masalah bahasa Arab ya, mengenai kata ganti orang. Tapi sebelumnya ada yang harus saya sampaikan dulu, ini dia. Like, comment, dan subscribe. Oke, baik sahabat YouTube semua, kita di dalam berbicara itu selalu menggunakan kata ganti ya. Kita menggunakan kata ganti agar bicara kita itu, di dalam pembicaraan kita itu, kita tidak sering mengulang-ulang kalimat yang itu bisa menyebabkan kalimat kita itu tidak terlihat indah, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah gitu ya. Seperti kita mengucapkan kalimat nama orang yang berjumlah dengan 2 orang ya, yang berjumlah 2 orang, itu kalau diulang-ulang dengan menggunakan nama mereka saja, itu akan membuat si pendengar menjadi jenuh, dan juga membuat orang yang mengucapkannya itu menjadi capek karena memperbanyak kalimatnya begitu ya. Maka dari itu, sahabat YouTube semua, di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya namanya isim domir, yaitu kata ganti orang ya. Kalau di bahasa Inggris kita menyebutnya itu personal pronoun, kata ganti orang. Kalau di bahasa Inggris itu ada they, we, are, you, he, she, it ya, hanya ada 7. Tapi kalau di bahasa Arab itu jumlahnya lebih dari 7 ya. Bahkan jumlahnya itu sampai 14 ya. Jadi begini, teman-teman sahabat YouTube semua. Itu yang pertama itu ada dia namanya huwa, huma, hum ya. Di sini huwa, huma, hum ini dia merupakan kata ganti untuk orang yang tidak ada di tempat. Tapi kalau yang huwa itu dia orangnya laki-laki dan dia tunggal, hanya 1. Kalau huma orangnya gaib, maksudnya tidak ada di tempat, tapi jumlahnya 2. Sedangkan kalau hum, dia laki-lakinya itu banyak, tapi berada di tempat yang lain. Ya, itu dia. Kemudian ada selanjutnya, hiya, huma, hunna. Ini juga merupakan orang yang kita sebutkan itu tidak ada di tempat, sebagai kata gantinya. Ya. Bedanya kalau tadi itu semuanya untuk laki-laki, maka kali ini semuanya untuk perempuan. Maka hiya itu dia artinya dia, tapi dia yang perempuan. Huma itu mereka 2 orang perempuan. Hunna itu mereka wanita yang banyak. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang ada isim domir itu yang dia untuk orang yang hadir di hadapan kita ya. Dan ini juga terbagi 2, teman-teman semua. Yang pertama ada dia anta, antuma, antum ya. Anta itu untuk kamu cowok, hei kamu yang di sana, hei kamu yang di sini. Oke. Antuma itu untuk kalian, maksudnya kalian berdua ada di hadapan kita, tapi untuk laki-laki. Dan antum, kalau antum itu untuk orang-orang yang dia ada di hadapan kita dan dia orangnya lebih dari 2, banyak, atau kita mengistilahkannya jamak ya. Maka dia itu nanti kita mengartikannya dengan istilah kalian juga. Kalian, wahai para lelaki, begitu ya. Biasanya kalian wahai para lelaki yang bijaksana. Iya. Oke. Kemudian ada anti. Anti itu untuk wanita yang ada di hadapan kita, anti. Kemudian antuma itu untuk 2 orang yang ada di hadapan kita. Dan ada juga dia antunna itu untuk wanita yang di hadapan kita, yang dia itu jumlahnya banyak ya. Kemudian tersisa 2 lagi ya. Ada ana dan ada
nahnu. Ana ini untuk seseorang yang menyebutkan dirinya sendiri ya, teman-teman semua. Ana itu artinya saya atau aku, sedangkan nahnu itu artinya kami atau kita, ya. Nah, kalau ana itu diistilahkan al-mutakallim wahdah istilahnya. Kenapa dikatakan al-mutakallim wahdah? Karena dia orang yang menceritakan dirinya sendiri. Saya begitu. Aku loh, ini gue loh, gitu ya. Nah, kita, itu kalau tadi nahnu, kita, lo aja kali kan gitu. Tapi ini menyebutkannya terkadang kalau nahnu ini ada kalanya dia menyebutkan kami, ya kami. Satu orang yang mewakili dari orang yang banyak, dia menyebutkan kami. Dan ada juga kalau kita, dia itu satu orang yang menyebutkan, tapi dia sedang menghitop atau sedang mengajak berbicara orang yang sedang banyak, yang di situ termasuk include dirinya sendiri. Kita sebaiknya tidak melakukan hal-hal ini. Baik sahabat YouTube semua, kalau kita masukkan kepada prakteknya ya, kepada prakteknya kita bisa melihat bahwa seperti huwa, kita contohkannya seperti tolib ya, tolib itu mahasiswa lah gitu ya. Huwa tolibun, maka dia maksudnya adalah dia itu seorang mahasiswa, karena tadi satu. Dan ketika dikatakan huma, maka dia menjadi tolibani, ya. Ada tolibani. Nah, begini teman-teman semua, ada tambahan di dalam bahasa Arab ketika dia menunjukkan jenis yang dua, maka dia ditambah alif dan nun. Maka tadi tolibun untuk dia seorang mahasiswa, maka huma menjadi mereka tolibani, dua orang mahasiswa. Kemudian kalau dia hum, dia tolibuna, menjadi tiga orang mahasiswa. Nah, bagaimana kalau yang dia itu perempuan, maka dia tolibatun. Ya, bedanya begini. Kalau yang tolibun itu dia simple, nggak ada tambahan. Tapi kalau dia hiya, tolibatun, itu ada tambahannya. Tambahan apa namanya? Itu yang dinamakan tamar butoh. Tamar butoh itu menunjukkan bahwa bendanya itu dia berjenis feminim ya, feminim atau cewek lah kita katakan gitu. Berarti memang setiap yang cewek itu ada tambahannya. Memang cewek itu memang selalu repot teman-teman semua ya. Kemana-mana harus make up, harus dandan, harus banyak aksesorisnya. Itu juga menunjukkan dari kalimatnya itu memang tolibatun gitu, harus ada tambahannya. Kemudian huma tolibatani, ya, tetap kita kasih tambahan alif dan nun dan menjadi tolibatani. Itu dia kalau dua. Sementara kalau dia banyak, hunna cewek, dia ditambah alif dan ta menjadi tolibatun, ya, itu hunna tolibatun. Nah, kalau tadi anta, karena dia orangnya hadir, maka kita tetap menggunakan tolibun. Kalau antuma, tetap tambah lagi alif dan nun menjadi tolibani. Antum, ini maka dia bisa menjadi tambahan waw dan nun itu kalau laki-laki. Tapi kalau untuk cewek, kita kembali tadi. Kalau ceweknya banyak, dia menjadi tolibatun, menjadi tambahan alif dan ta. Ingat ya, kalau jamak, sahabat semua, kalau dia jamak, dan yang jamaknya itu dia cowok semua, maka dia ditambahan waw dan nun. Tapi kalau dia jamak, yang jamak itu cewek semua, maka dia ditambah alif dan ta. Oke? Kembali ke anti, tetap ya, toliba. Antuma tetap, tolibatani, antunna tolibatun, tetap. Nah, kalau ana, tolibun, ya. Nah, ana ini sebenarnya dia fleksibel. Kalau yang mengucapkannya itu adalah perempuan, maka dia menjadi ana tolibatun. Tapi kalau yang mengucapkannya, si mutakalimnya itu dia cowok, maka tolibun. Dan kemudian kalau nahnu, dia itu nahnu ini keseringan banyak ya, bercampur laki-laki dan perempuan, maka kita tidak menggunakan konsep jamak muzakkar salim. Dia enggak ditambah alif dan nun, dan tidak ditambah alif dan ta, melainkan dia menggunakan konsep jamak taksir. Dia menjadi nahnu tullabun. Ini kami yang banyak. Jadi ini konsep kalau di dalam bahasa Arab istilahnya mubtada dan khobar. Kalau kita mengistilahkannya, ini bentuk dari kalimatnya. Kita menggunakan kalimat itu,
kita menggunakan isim domir itu dalam bentuk kalimat untuk memperkenalkan diri, maka kita pakai konsepnya seperti ini. Huwa tolibun, huma tolibani. Begitu dia. Ini menunjukkan penggunaan isim domir ini dalam jumlah ismiyah, ya, dalam kalimat yang tersusun dari beberapa isim, ya. Isim itu apa? Isim itu nama, begitu. Nama. Ketika katakan huwa, itu dia isim. Isim apa? Isim domir, nama dari kata ganti orang. Nah, ketika dikatakan dia tolibun, mahasiswa, yang mahasiswa itu adalah nama dari seorang manusia yang dia sedang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu di jenjang yang tertinggi, ya, di tingkat mahasiswa. Oke, sahabat YouTube semua, saya kira cukup dulu pembahasannya sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.